Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarudalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu MATLAB dan Simulink, dan pada praktikum dasar sistem kontrol ini. Dan nantinya saya akan mencontohkan simulasi sederhana pada aplikasi MATLAB menggunakan Simulink. Oke, itu apa sih MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation? MATLAB dan Simulink. MATLAB adalah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, pemrograman. Simulink merupakan lingkungan pemodelan grafis yang terintegrasi dengan MATLAB, yang memudahkan pengguna membangun model sistem dinamis secara visual menggunakan blok diagram. Jadi sistemnya itu seperti visual diagram seperti software lainnya, seperti software LabVIEW, tapi ini bisa untuk simulasi juga langsung. Kombinasi keduanya membuat progres modeling, simulasi, hingga implementasi sistem kontrol menjadi lebih praktis, cepat, dan akurat. Selainnya itu MATLAB berfungsi juga sebagai platform untuk perhitungan numerik, simulasi matematis, serta pemrograman. Simulink hadir sebagai eksistensi yang memungkinkan kita melakukan pemodelan secara visual. Keunggulan utama dari keduanya adalah kemampuan melakukan perhitungan kompleks dengan cepat, serta menyajikan simulasi grafis yang lebih intuitif. Ini sangat membantu kita ingin menguji berbagai skenario tanpa harus berlangsung bereksperimen. Jadi dengan adanya simulasi Simulink ini, kita tidak perlu menggunakan hardware-nya secara langsung untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerusakan atau kebakaran. Selanjutnya yaitu modeling and simulation. Modeling adalah proses membuat representasi matematis dari sistem nyata, baik mekanik, elektrik, maupun hidrolik. Simulink adalah proses pengujian model tersebut dengan berbagai input untuk melihat respon sistem. Dengan modeling dan simulation, kita dapat menganalisis karakter sistem, memperkirakan perilaku, serta merancang solusi yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan uji coba langsung pada sistem fisik. Modeling dan simulasi adalah fondasi dalam rekayasa modern. Misalnya, kita bisa membuat model motor listrik untuk menguji responsnya terhadap variasi beban tanpa harus mencoba langsung di laboratorium. Yang nantinya ini yang disebut ada hubungannya dengan PID untuk next pertemuan. Hal ini memberikan keuntungan besar, yaitu penghematan biaya, waktu, serta peningkatan keamanan. Simulasi juga memberi fleksibilitas untuk menguji skenario ekstrim yang sulit dilakukan di dunia nyata, seperti beban berlebih atau gangguan sinyal. Selanjutnya itu apa sih Laplace Transformation? Laplace Transformation adalah metode matematis yang mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain. Teknik ini sangat penting dalam analisis sistem dinamis karena membuat proses perhitungan lebih sederhana. Dengan Laplace, sistem yang kompleks dapat dipelajari lebih mudah, termasuk dalam hal stabilitas, respondansi, dan perilaku jangka panjang. Bayangkan kita punya sistem mekanik dengan persamaan diferensial yang rumit. Dengan Laplace Transformation, persamaan tersebut berubah menjadi bentuk aljabar yang lebih mudah dianalisis. Hal ini menjadi dasar bagi perhitungan transfer function, analisis kestabilan, dan desain controller. Jadi Laplace adalah jembatan antara model matematis dalam domain waktu dengan analisis praktis dalam domain. Pemodelan sistem mekanik, yaitu pemodelan sistem mekanik adalah proses penggambaran perilaku suatu sistem mekanik nyata dalam bentuk model matematis atau representasi. Dengan identitas komponen fisik, massa bekas peredam, sistem massa bekas peredam tersusun untuk presentasi dasar dari pemodelan dalam mekanik yang mewakili atas massa sebagai M, bekas yaitu K, kinetik sebagai penyimpan energi potensial, dan peredam
yang menggambarkan gesekan atau redaman energi. Ketika sistem diberi gaya eksternal F, gerakan massa dapat dipengaruhi oleh sifat bekas dan berda. Dengan hubungan matematisnya yaitu seperti rumus di bawah ini. Rumusnya adalah ini. Selanjutnya, menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer Fs sebagai input dengan perpindahan Xs sebagai output, memudahkan simulasi getaran, stabilitas, dan kontrol sistem. Selanjutnya yaitu sistem elektrik. Sistem elektrik dimudahkan berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Untuk penganalisis tegangan, arus, dan daya biasanya dilakukan untuk analisis sinyal kontrol atau untuk rancangan sistem elektrik. Dengan contoh dari rangkaian RC paralel yang sering digunakan pada filter frekuensi rendah. Rangkaian ini terdiri resistor R dan kapasitor C yang dihubungkan secara paralel terhadap sumber dengan kebersamaan arus total menggunakan hukum Kirchhoff. IT sama dengan IR plus IC sebagai gesekan. Arus pada resistor IR sama dengan V dibagi R. Arus pada kapasitor rumusnya itu IC sama dengan C delta V dibagi delta T. Menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi transfer yang dapat digunakan untuk menganalisis respon rangkaian terhadap sinyal masukan. Selanjutnya itu sistem hidrolik. Pembuatan sistem hidrolik adalah proses menggambarkan perilaku sistem fluida, biasanya minyak atau air yang digunakan untuk mentransmisikan energi melalui tekanan. Tujuannya yaitu agar bisa dipelajari dengan model matematis sehingga dapat menganalisis respon, kinerja, dan merancang kontrolnya. Dengan contoh pemodelan pada elevator tank yang ditempatkan dengan ketinggian tertentu yang menghasilkan tekanan hidrolik pada jaringan distribusi, aliran masuk dari pompa pengisi aliran QNT, aliran keluar air out, Qout, yaitu luas penampang A dan ketinggian permukaan air H sebagai tinggi T dengan persamaan matematisnya. Selanjutnya, menerapkan transformasi Laplace dapat memperoleh fungsi informasi yang dapat merespon fungsi untuk menganalisis laju pengaliran air dari ketinggian dengan tekanan hidrolik pada simulasi-simulasi yang sangat efektif. Selanjutnya yaitu apa sih sistem kontrol? Sistem kontrol bertujuan menjaga agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan, atau set point. Diagram bloknya terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik yang digunakan untuk mengoreksi perbedaan antara output dan referensinya. Sistem kontrol merupakan inti dari banyak aplikasi modern. Contohnya sederhana adalah AC yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturan. Input berupa suhu yang diinginkan. Proses adalah pendingin atau pemanas. Output adalah suhu ruangan dan sensor suhu berfungsi sebagai feedback. Konsep ini juga berlaku pada robot, kendaraan otomatis, maupun sistem tenaga listrik. Dengan pemodelan dan simulasi, kita bisa merancang sistem kontrol yang handal dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan langsung simulasinya di MATLAB menggunakan Simulink. Yaitu saya pilih Simulink. Bisa menggunakan ini, bisa juga diketik Simulink. Tuh. Langsung kita masuk ke blank model kita, soalnya kita tidak perlu sampel model. Kita langsung masuk saja. Oke, di sini saya akan memilih library browse, pilih Simulink. Saya akan mencontohkan simulasi gelombang sinusoidal, lalu pilih source, pilih seri sine wave sebagai nantinya untuk membuat gelombang. Saya panggil langsung ketik saja di keyboard, yaitu gain. Kita taruh sini. Lalu pilih scope untuk yang nanti kita tampilkan simulasi. Kita harus ini saja. Oke.
Kita pertama gainnya tetap di angka 1 saja, kita langsung hubungkan saja. Sebenarnya nggak nyambung. Oke. Nah, oke. Jadi nanti saya di sini akan membandingkan, yaitu dari sine wave ini yang dia langsung masuk ke simulasi scope sebagai display interface-nya, dan di sini ada yang melewati gain. Jadi ada perbandingan nanti. Amplitudenya saya buat 5 lah. Kita main-mainkan dulu. Frekuensinya jadikan 50 coba. Kita tekan scope. Kita run. Proses. Oh, kita turunkan saja. Di 5 frekuensi juga. Kita run lagi. Run. Nah, seperti ini. Ini ketika gainnya di 1. Jadi saya akan coba di gain rubah ke 3. Kita run. Nah, di sini terdapat perbedaan. Jadi ketika menggunakan gain, jadi kita di sinusoidalnya ini, di gelombangnya ini, dia akan dikali 3. Jadi semisal ini kan tadi amplitudenya frekuensinya di 5 kan, otomatis maka ketika yang melewati gain ini itu 3 di sini, maka 5 dikali 3 otomatis puncak ke puncak itu 15, dari lembah ke puncak dan sebaliknya, seperti itu. Ini ada simulasi sederhana dari saya, dan ketika saya ganti semisal 50, maka dia akan lebih tinggi, yang kuning itu. 10. Saya run. Nah, karena tadi itu 5 dikali 10 itu sama dengan mungkin kisaran 50-an lah, dengan tegangan sinusoidalnya aslinya gelombangnya itu segini saja. Ini 5, ini 50. Dari 0 ke ujung itu 50, ke atas ke bawah juga 50. Ini sebagai tegangan AC sih. Itu saja contoh simulasi sederhana dari saya menggunakan Simulink pada MATLAB. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.